Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana cahaya kebenaran perlahan-lahan ditelan oleh bayang-bayang hitam dunia gaib, tempat di mana keserakahan manusia bertemu dengan janji-janji iblis. Dan malam ini, saya akan bawa kalian masuk lebih dalam ke kisah yang tak hanya gelap, tapi juga nyaris merenggut nyawa orang yang tak bersalah. Orang sering tertipu oleh penampilan, badan kurus, wajah lelah, baju kerja lusuh. Mereka menyebutnya buruh biasa, padahal di balik tubuh ringkih itu ada amarah yang ditahan, ada ilmu yang dipendam, ada masa lalu yang tak bisa dilupakan begitu saja. Namanya Pak Raga. Tiap pagi berangkat kerja angkat sak semen. Tiap sore pulang dengan punggung remuk, mata sayu, tapi tidak ada yang tahu. Dulu, ia adalah murid dari salah satu kiai sakti di pelosok Jawa. Bukan sekadar belajar ngaji, tapi ditempa dalam laku tirakat, ditempa dalam ilmu pembatal jin pesugihan, ilmu yang diwariskan diam-diam untuk murid pilihan. Lalu, ketika hidupnya mulai tenang bersama sang istri yang tengah hamil, datanglah bencana dalam wujud yang halus. Seseorang dari masa lalunya, yang dulu pernah menggadaikan jiwanya demi kekayaan. Tahu-tahu sang istri mulai gelisah tiap malam. Mimpi buruk tak henti datang. Bayangan hitam berdiri di ujung ranjang, perut terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Dan dokter tak menemukan satupun penyakit. Tanpa sadar, sang istri telah ditandai sebagai tumbal berikutnya dari perjanjian pesugihan lama. Darahnya dianggap sebagai penyambung kekayaan, janinnya sebagai ganti kontrak yang hampir habis. Tapi mereka salah. Mereka kira Pak Raga hanyalah buruh biasa. Padahal, saat batas gaib mulai menipis dan para dukun sudah menyiapkan boneka tumbal, Pak Raga menurunkan ilmunya, membuka kembali bokon-bokon yang dulu dikunci oleh gurunya. Dan malam itu, pertempuran pun terjadi bukan dengan otot, tapi dengan doa, zikir, dan cahaya dari ilmu putih yang terlupakan. Inilah cerita tentang harga yang harus dibayar saat menolak jadi tumbal, tentang suami yang bangkit demi menyelamatkan dua nyawa, istri dan anak dalam kandungan, dan tentang bagaimana saat ilmu hitam mengira akan menang, justru datang cahaya yang menghanguskan semuanya. Selamat mendengarkan Karena Inaila. Kisah namanya Raga. Tak ada yang istimewa dari lelaki itu. Jika kau menilai dari permukaan, bajunya selalu sama setiap hari. Kaos pudar dan celana lusuh, seringkali masih berbau semen yang mengering sebelum sempat dicuci. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, tapi tetap berdiri tegak seperti tak mengenal letih. Ia bekerja sebagai buruh bangunan di ujung kota, di tempat di mana suara mesin bor dan derit besi menjadi lagu keseharian. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dari ayam berkokok dan pulang ketika langit sudah membiru kelam. Pak Raga bukan orang yang banyak bicara. Ia hanya berbicara jika ditanya, dan bahkan saat bicara pun suaranya pelan, berat, dan seolah menahan beban yang tak ingin diketahui orang lain. Warga sering berkata, orang itu pendiam, tapi sopan. Hidupnya lurus, walau miskin. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat apa yang bisa dilihat. Rumahnya kecil di gang sempit. Dinding dari batako belum diplester. Lantai masih tanah. Sesekali diberi tikar plastik agar tidak terlalu dingin. Tapi di sana, Raga hidup bersama satu-satunya cahaya yang ia miliki, istrinya, Sari. Sari sedang mengandung anak pertama mereka, seorang perempuan yang lembut tutur katanya, sabar dalam kemiskinan, dan selalu tersenyum walau kerap merasa nyeri di punggung karena kehamilan. Raga mencintainya dalam diam. Ia bukan lelaki yang pandai mengungkapkan kasih sayang, tapi semua pengorbanan yang ia lakukan, semua cucuran keringat yang tak pernah berhenti, adalah bentuk cintanya yang paling dalam. Kadangkala, ketika malam mulai larut, dan suara-suara luar sudah hilang ditelan keheningan, Raga akan duduk di pojok rumah, diam, termenung, memandangi istrinya yang tidur memeluk perutnya yang membesar. Di saat-saat seperti itu, hatinya sering diguncang rasa takut. Bukan takut miskin, bukan takut lapar, tapi takut tak bisa melindungi dua nyawa yang kini menjadi segalanya baginya. Ia tahu, dunia ini tak hanya dihuni manusia. Ia tahu, kekuatan gelap tak pernah tidur. Ia tahu, karena masa lalunya bukan masa lalu yang biasa, tapi ia sudah bersumpah meninggalkan itu semua. Mengubur semuanya dalam-dalam. Tak ada lagi doa-doa rahasia. Tak ada lagi tirakat di malam ganjil. Tak ada lagi wirid yang bisa membakar jin karena semua itu sudah lama ia tinggalkan sejak memilih hidup normal. Namun hidup memang tak pernah bisa ditebak. Di saat ia merasa telah benar-benar menjadi manusia biasa, tanda-tanda itu mulai datang lagi. Tapi saat itu, belum ada yang tahu. Di mata tetangga,
Ia hanyalah buruh bangunan yang bekerja demi sesuap nasi. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki kurus itu pernah menjadi murid dari salah satu kiai paling sakti di Jawa Tengah. Bahwa tangan-tangan yang kini mengangkat sak semen dulu pernah memegang kitab-kitab tua penuh rahasia alam gaib. Raga tak ingin membangga-banggakan itu. Ilmu yang dulu ia pelajari bukan untuk pamer, bukan untuk ditakuti. Ilmu itu adalah warisan yang hanya diberikan kepada mereka yang bersedia mengorbankan dunia demi menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam tak kasat mata dan raga. Sudah terlalu lama lelah menjaga. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa, suami baik, ayah biasa. Tapi ketika malam mulai terasa aneh, ketika angin tak lagi sejuk tapi membawa bisikan, ketika istrinya mulai mengigau menyebut nama yang tak pernah diajarkan, Raga tahu kehidupan sederhananya akan segera runtuh. Namun semua itu belum dimulai. Malam-malam itu belum cukup menyeramkan. Ia masih bisa pulang dan menyuapi istrinya makan malam dengan tangan yang kasar tapi penuh cinta. Ia masih bisa tidur di lantai beralas tikar sambil menggenggam yari-yari sang istri. Ia masih bisa merasa utuh untuk sementara sebelum semuanya berubah dan masa lalu yang ingin ia kubur menggali dirinya sendiri keluar dari tanah. Dulu sebelum semua ini, sebelum menjadi buruh dan suami sederhana yang berjalan kaki setiap pagi ke proyek, Pak Raga bukanlah siapa-siapa, tapi juga bukan orang sembarangan. Ia adalah santri, tapi bukan santri biasa. Di balik garis wajahnya yang kini dipenuhi lelah dunia, tersembunyi tahan-tahan penuh keheningan, doa, dan ujian batin yang tidak diketahui siapapun, kecuali dirinya dan satu orang, Kiai Mustafa Al-Barkah. Kiai Mustafa bukanlah tokoh publik. Beliau tidak muncul di televisi, tidak dikenal di media. Namun, di antara para ahli hikmah dan para penjaga jalur putih namanya disegani. Ia tinggal di sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik kebun salak dan bukit sunyi, jauh dari keramaian. Santrinya tidak banyak, hanya mereka yang terpanggil bukan mereka yang mendaftar, dan Raga adalah salah satunya. Ia tiba di pesantren itu di usia 18 tahun, ketika hidupnya tengah kosong. Ayahnya meninggal karena disantet. Ibunya gila tiba-tiba setelah bermimpi melihat tikus hitam berbicara. Desanya memutuskan untuk diam. Tetangga menutup pintu dan pura-pura tidak tahu. Raga tumbuh dalam dendam yang ia pendam sendiri. Dan itulah yang membawanya ke jalan aneh, jalan spiritual yang tak lagi bisa ditinggali oleh orang biasa. Di bawah bimbingan Kiai Mustafa, Raga belajar banyak hal, menghafal wirid-wirid polindeng, mempelajari bacaan pemutus jin pesugihan, mempelajari ilmu peredam tumbal, dan memahami garis batas antara alam manusia dan alam jin. Tapi tak mudah. Ia harus berpuasa mutih 41 hari, harus bermalam sendirian di kuburan tua, harus menghadapi mimpi-mimpi yang tidak bisa dibedakan dengan kenyataan. Ia bahkan pernah nyaris kehilangan akalnya ketika dibimbing langsung untuk menghadapi makhluk gaib bertubuh hitam yang hanya muncul ketika malam ganjil bertepatan dengan bulan mati. Namun dari semua cobaan itu, ia justru tumbuh lebih kuat. Ia tak hanya jadi murid, ia jadi penjaga, salah satu dari sedikit orang yang pernah dipercaya Kiai Mustafa untuk membersihkan tempat-tempat yang sudah diisi kekuatan hitam, khususnya pesugihan yang meminta tumbal manusia. Tapi ada satu kejadian yang mengubah segalanya, satu yang membuatnya memutuskan meninggalkan semua itu. Waktu itu, ia ikut serta membantu kiainya menyelamatkan seorang perempuan hamil yang hampir dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Proses penyelamatan berlangsung 3 malam penuh. Jin penj, pesugihan sangat kuat, bahkan melukai salah satu santri. Akhirnya, si perempuan selamat tapi bayinya meninggal saat lahir. Dan Raga menyalahkan dirinya. Ia merasa gagal, merasa tak pantas menyandang amanah besar itu. Dan saat itulah, ia mundur. Kiai Mustafa tidak mencegah, hanya berkata, ilmu tidak akan pergi dari orang yang ikhlas. Tapi jika suatu saat kau terpanggil lagi, ilmu itu akan tahu kapan waktunya muncul. Lalu Raga pergi. Ia memilih hidup sebagai manusia biasa, merantau, bekerja serabutan, hingga akhirnya menemukan cinta dalam sosok Sari, perempuan warung sederhana yang hatinya jauh lebih hangat dari yang pernah Raga temui dalam hidupnya. Ia tak pernah berkata apa-apa soal masa lalunya pada Sari. Pernah bercerita tentang kiainya, tentang puasa panjang, tentang jin pesugihan yang pernah ia benturkan ke dinding batin dengan wirid panas. Ia ingin kehidupan barunya benar-benar bersih dari itu semua. Tapi dunia tidak sebersih niat manusia, perjanjian-perjanjian gelap yang pernah ia putus, dendam-dendam makhluk halus yang pernah ia lawan, dan orang-orang yang pernah merasa dikalahkan oleh ilmunya ternyata belum benar-benar hilang. Dan sekarang mereka mulai mendekat lagi.
tidak melalui dirinya, tapi lewat orang yang paling ia cintai, istrinya, perempuan yang sedang mengandung anak pertamanya, calon nyawa baru, yang Meniadi. Incaran saat suara-suara aneh mulai terdengar dari genteng, saat wangi bunga Kamboja menyelinap di antara pakaian yang dijemur, dan ketika Sari mulai menyebut nama-nama asing dalam tidurnya, Raga tahu masa lalunya sudah menggali dirinya sendiri dan keluar dari liang, dan ia tidak punya pilihan. Harus kembali, mau tak mau, ia harus memanggil kembali ilmu itu. Ilmu yang ia kubur, ilmu yang kini justru menjadi satu-satunya harapan menyelamatkan orang yang ia cintai. Malam itu, langit terlihat biasa saja. Tidak hujan, tidak ada angin. Bahkan suara jangkrik pun terdengar nyaring seperti biasa. Tapi entah kenapa, sejak menjelang tengah malam, dada Raga terasa berat. Bukan karena lelah bekerja seharian, bukan. Karena perut lapar. Tapi lebih seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari sadet-sadet gelap rumah. Sari, istrinya, sedang tidur di pembaringan. Tubuhnya menggeliat gelisah. Keringat dingin membasahi keningnya meski cuaca dingin menusuk kulit. Raga sempat berpikir mungkin itu hanya mimpi buruk biasa. Wajar, katanya dalam hati. Namanya juga perempuan. Hamil kadang mimpi aneh itu datang. Tapi malam itu, Sari tiba-tiba terbangun sambil memegangi perutnya dan menangis. Tangisnya bukan seperti orang kesakitan biasa, tapi seperti orang yang baru saja ditarik paksa dari tempat gelap. Matanya kosong, nafasnya tersengal, dan mulutnya bergetar menyebut sesuatu yang tak pernah ia ajarkan. Jangan bawa anakku. Jangan bawa, astagfirullah. Saat Raga mendekat, tubuh Sari justru menjauh. Ia memeluk perutnya erat-erat, seperti melindungi sesuatu. Bukan dari dunia ini. Keesokan harinya, semua kembali seperti semula. Sari tidak ingat apa-apa. Katanya cuma mimpi aneh. Tapi Raga tidak bisa mengabaikannya. Ia mulai memperhatikan, dan dari hari ke hari, tanda-tanda itu semakin nyata. Pakaian dalam Sari yang digantung di jemuran seringkali jatuh sendiri, meski tak ada angin. Air wudhu yang ia berikan untuk diminum terasa pahit saat menyentuh lidah Sari. Dan anehnya, perut Sari yang tadinya terasa hangat dan nyaman, kini justru sering terasa dingin dan berat. Bahkan janinnya, yang biasanya aktif menendang, kini lebih sering diam, seperti sedang bersembunyi. Raga mulai gelisah, tapi ia tidak langsung gegabah. Ia hanya bertanya pelan, "Kamu sering mimpi apa, Sar?" "Sorry, time lama." Lalu berkata pelan, "Akhir-akhir ini, sering mimpi ada perempuan tua duduk di pojokan kamar kita. Rambutnya panjang, wajahnya rusak, tapi yang aneh, dia manggil aku Mbakyu. Seolah-olah kita sudah kenal lama." Dek, Raga langsung tahu itu bukan mimpi biasa. Sejak malam itu, Sari semakin sering tidur sambil menggertakkan gigi. Kadang tubuhnya kaku seperti kayu, kadang justru menggigil seperti demam. Dan pada malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara itu. Waktunya hampir tiba. Bisikan dari arah dapur, meski tidak ada siapapun di sana. Raga berlari ke arah sumber suara. Kosong, gelap, hanya ada angin yang bergerak perlahan. Tapi ia tahu, itu bukan angin biasa. Itu peringatan. Puncaknya terjadi pada malam ke-13, setelah Sari mengalami mimpi pertama. Waktu itu, Sari terbangun dengan mata terbuka lebar tapi tak bergerak. Tubuhnya, mulutnya terbuka, dan dari sana keluar bau amis seperti darah basi. Raga memegang tangannya, membaca ayat-ayat pendek yang dulu diajarkan oleh Kiai Mustafa. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tangan Sari gemetar, lalu terangkat pelan ke pojok ruangan. Dan Raga melihatnya untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan. Siluet hitam, tinggi, dengan mata merah menyala, berdiri membelakanginya. Raga melompat mundur, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu siapa yang ia hadapi. Penjaga pesugihan, makhluk itu hanya datang jika seseorang sudah ditandai sebagai tumbal. Dan kini, istrinya telah ditandai. Sejak saat itu, Raga tidak bisa tidur nyenyak. Ia selalu berjaga di samping Sari. Ia mulai menemukan bekas tanah kuburan di bawah kolong tempat tidur. Ada juga rambut panjang berbelit di sela-sela bantal, padahal Sari tidak pernah memotong rambutnya. Dan yang paling mengerikan, seekor burung gagak mati ditemukan di atas genteng rumah mereka. Paruhnya terbuka, dan di dalam mulutnya, selembar kertas kecil bertuliskan satu kata, lunas. Raga tahu arti kata itu. Ia tahu siapa yang mengirimnya, dan ia tahu waktu mereka tidak banyak. Setiap malam Sari semakin lemah, kadang tidak bisa bangun. Kadang bicara terbata. Kadang
saat sedang tertidur. Ia menyanyikan lagu Jawa kuno, lagu pemanggil Khodam, yang tidak mungkin diketahui Sari, karena Raga sendiri pun hanya mendengarnya saat dulu masih mondok. Raga tak lagi bisa menyangkal. Tanda-tanda ini nyata, dan ia tahu ini bukan sekadar gangguan, ini adalah proses penjemputan tumbal. Jika tidak dihentikan, nyawa Sari dan bayinya akan diambil. Dan Raga tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan membuka kembali sesuatu yang selama ini ia kunci rapat, ilmunya, warisan dari kiainya, doa-doa yang mampu membakar perjanjian setan, zikir yang bisa mengguncang batas dimensi. Tapi sekali dibuka, artinya ia akan kembali ke medan yang pernah ia tinggalkan. Medan perang antara cahaya dan kegelapan, dan kali ini ia tak bisa lari, karena nyawa istrinya adalah taruhannya, dan janin di rahim Sari adalah anak yang belum sempat melihat dunia, tapi sudah dijadikan harga dari kesepakatan orang lain. Setelah malam itu, tak ada lagi alasan bagi Raga untuk diam. Tanda-tandanya terlalu jelas, terlalu banyak, dan semuanya mengarah pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Sari sedang diburu, bukan oleh manusia, bukan pula oleh penyakit, tapi oleh makhluk-makhluk dari dunia lain yang hanya datang jika sebuah perjanjian pesugihan memasuki tahap terakhir. Penebusan tumbal. Raga mencoba tetap tenang, tapi di dalam dadanya, badai sudah berkecamuk. Ilmu yang lama terkubur kini mulai berdesakan. Ayat-ayat yang dulu ia hafal perlahan kembali berdengung di telinga, seolah mengingatkannya, waktumu sudah tiba. Dan pada malam ke-14, jejak itu akhirnya muncul. Saat ia membersihkan bawah ranjang, tangan Raga menyentuh sesuatu yang dingin dan lembab. Ia menariknya perlahan. Ternyata segumpal kain kafan kecil yang diikat dengan benang merah dan masih basah dengan aroma amis menyengat. Di dalamnya ada boneka jerami, dililit rambut panjang, dan sebutir telur ayam kampung yang sudah membusuk. Raga langsung mundur. Nafasnya tercekat. Wajahnya memucat. Ia tahu ini bukan sekadar sihir. Ini adalah pembungkus tumbal, semacam tanda sah bahwa roh korban sudah ditandai dan siap diputus dari raganya. Dan anehnya, ia tak pernah melihat siapapun masuk rumah. Tapi benda ini bisa ada di kolong ranjang mereka. Artinya, batas rumah sudah ditembus. Pagar spiritual yang dulu Raga bangun dayam-dayam dengan doa dan zikir, kini sudah runtuh. Esok harinya, ia memutuskan untuk menyiram setiap sudut rumah dengan air ruqyah yang ia bacakan sendiri. Bukan hanya dari ayat Al-Quran, tapi juga doa-doa tua yang dulu hanya diajarkan secara lisan oleh Kiai Mustafa. Tapi yang terjadi bukan ketenangan. Malam itu, rumah bergetar seperti ada gempa kecil. Lampu redup padam hidup, dan suara seperti kuku menggaruk dinding terdengar dari dapur. Dan ketika Raga membuka pintu belakang, ia menemukan telapak kaki manusia penuh tanah, menempel jelas di ubin belakang rumah, mengarah dari sumur ke pintu masuk. Padahal tidak ada siapapun yang datang, tak ada jejak masuk, tapi telapak kaki itu jelas. Seolah makhluk itu ingin menyampaikan pesan, kami sudah di sini. Kau tak bisa sembunyi. Berikutnya menjadi ujian mental. Setiap jam 2 pagi, ada suara orang memanggil dari luar rumah. Suara perempuan, tapi nadanya tak seperti manusia. Kadang lembat, kadang tertawa, dan kadang menangis. Raga, suami, pinjam dulu istrinya sebentar saja. Raga hanya duduk di ruang tamu dengan kitab kecil di tangannya, menggenggam tasbih warisan kiainya. Ia tahu, kalau ia buka pintu, habis sudah. Kadang suara itu datang dari arah atap, kadang dari balik lemari, kadang dari kolong kasur tempat istrinya tidur. Sari sendiri semakin lemah, tubuhnya makin pucat. Dari perutnya kadang terdengar suara seperti geraman. Bukan detak janin biasa, tapi seperti hewan lapar yang disekap. Dan pankek terjadi pada malam Senin Legi, sebuah peristiwa yang membuat Raga tak lagi ragu. Yang mengincar mereka adalah pesugihan tingkat tinggi. Saat itu, Sari pingsan mendadak. Tubuhnya panas seperti bara, lidahnya menjulur seperti tidak sadar diri. Raga mencoba membacakan ayat kursi dan Al-Fatihah, tapi tubuh Sari justru melengkung. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Anaknya bukan milik kalian, tapi sudah dijanjikan sejak 7 bulan lalu. Kau menghalangi kami, Raga. Raga terpaku. Itu bukan suara istrinya. Dan lebih mengejutkan, makhluk itu menyebut namanya. Berarti ini gangwanak. Ini adalah serangan balas dendam. Raga menggigil, bukan karena takut, tapi karena ia mulai mengingat satu nama seseorang dari masa lalunya. Seorang santri yang dulu pernah belajar bersama di pesantren Kiai Mustafa, tapi memilih keluar dan berguru pada dukun pesugihan orang itu. Dulu iri dengan Raga,
iri, karena Kiai Mustafa mempercayainya lebih. Dan sekarang, mungkin dialah yang mengirim ini semua. Esok paginya, Raga menyapu halaman belakang. Dan di antara tumpukan daun, ia menemukan boneka kayu kecil, tertancap paku di bagian perut, dengan inisial S di dada. Di bawahnya, ada tulisan kertas kecil, waktu tinggal 3 malam. Raga mencengkeram benda itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Ini peringatan dari dunia bawah. Dan jika ia masih diam, jika ia tetap bersikap sebagai buruh biasa yang tak berdaya, istrinya akan diambil. Tidak bisa lagi ditunda. Ilmu itu harus dibuka. Pagar rumah harus diperkuat kembali. Raga harus kembali menjadi dirinya yang lama, murid Kiai Mustafa, penjaga batas, pemutus perjanjian gelap, dan pembakar jin pesugihan. Karena malam keempat sudah dekat, dan waktu untuk membayar tumbal sudah tinggal hitungan hari. Dunia gaib punya satu hukum tak tertulis yang tak bisa ditawar. Tidak ada tumbal tanpa pemilik. Artinya, jika seseorang sudah ditandai, pasti ada pelaku yang mengarahkan. Dan malam itu, saat Raga duduk dalam zikir panjang, matanya tertutup, tapi batinnya terbuka, sebuah nama tiba-tiba muncul di pikirannya. Bukan sekadar muncul, tapi seperti dicambukkan dari masa lalu. Gilang, ya, Gilang Adiprana, mantan santri, teman seperjalanan saat mereka dulu masih muda dan mencari ilmu di pesantren. Kiai Mustafa. Tapi Gilang bukan seperti santri pada umumnya. Wajahnya tampan, tutur katanya halus, tapi tatapan matanya selalu menyimpan api iri yang tak bisa padam. Ia cepat belajar, tapi tak sabar. Ingin cepat sakti, ingin cepat diakui, ingin ilmu tanpa tirakat. Dan ketika Kiai Mustafa menolak mengajarkan beberapa ilmu tingkat tinggi karena belum saatnya, Gilang memberontak. Ia keluar dari pesantren tanpa izin, dan terakhir kali Raga mendengar namanya ia dikabarkan berguru pada seorang dukun pesugihan di pinggiran Gunung Lawu. Waktu itu, Raga tidak peduli. Ia pikir hidupnya dan Gilang tak akan bersinggungan lagi. Tapi semuanya berubah. Setelah menemukan boneka kayu dan peringatan tertulis itu, Raga mulai mencari informasi. Ia mendatangi waring-waring kecil, mendengarkan obrolan orang-orang, berpura-pura bertanya soal proyek bangunan di wilayah sebelah. Dan dari sanalah, sebuah nama kembali terdengar. Mas Gilang itu sekarang orang kaya. Lo punya toko bangunan, kontraktor, dan rumah gede. Tapi katanya agak aneh, jarang siang hari, tapi kalau malam, banyak tamu berdatangan. Katanya sih buat usaha spiritual. Raga hanya diam, toko bangunan, usaha spiritual. Dan malam-malam penuh ritual, potenggen-potenggen itu mulai menyatu. Apalagi, lokasi toko bangunan Gilang berada hanya 3 desa dari tempat Raga tinggal sekarang. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Raga akhirnya menguatkan hati. Ia mendatangi toko itu sore hari, berpura-pura sebagai tukang proyek yang ingin membeli bahan bangunan. Tapi begitu masuk halaman toko, tubuhnya langsung merinding. Bau kemenyan begitu tajam. Pohon randu tua berdiri di belakang toko, dan di bawahnya ada sumur kecil yang ditutup seng. Di sampingnya tergantung kaleng keramat berisi kembang 7 rupa. Itu bukan toko biasa. Itu tempat memelihara hodam, tempat menyimpan makhluk yang diberi makan agar terus menghasilkan kekayaan. Dan saat Raga melihat ke arah ruang dalam, ia melihat wajah itu. Wajah yang sudah lama ia kubur dalam ingatan. Gilang, tapi bukan Gilang yang ia kenal dulu. Wajahnya lebih putih, terlalu putih, mulus, tapi matanya cekung seperti kurang tidur. Dan di balik senyum ramahnya, ada hawa dingin yang tidak bisa ditutupi. Gilang mengenali Raga, dan ketika mata mereka bertemu, untuk sesaat, dunia terasa hening. Wah, Raga, astaga, kau tinggal di sini juga rupanya? Ya, kebetulan. Sudah lama? Cukup untuk menikmati. Hasil jawabannya pendek, tapi tajam, menyiratkan 2 hal, kesombongan dan peringatan. Raga tak ingin membongkar apapun saat itu. Ia hanya membeli beberapa sak semen, pura-pura tertawa, dan pulang dengan dada membara. Tapi malam harinya, datanglah kunjungan yang tak disangka. Seekor ular kecil masuk ke dalam rumah, menyusuri lantai, dan berhenti di depan kamar Sari. Raga buru-buru menangkapnya, membacakan doa, dan ular itu langsung meleleh, jadi cairan hitam berbau amis itu. Bukan ular biasa. Itu utusan, pesan dari seseorang yang ingin menunjukkan, aku tahu kau sudah datang. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Pintu kamar terbuka sendiri saat azan maghrib. Paku karatan tiba-tiba muncul di bawah bantal. Cermin di kamar pecah tanpa sebab dan retakannya membentuk huruf G. Sari pun semakin lemah. Tubuh membiru dan detak jantung bayinya kadang berhenti sebentar.
Raga tahu ini bukan main-main. Gilanglah pelakunya, dan ia tahu kenapa Sari yang dipilih. Gilang butuh tumbal istri suci, perempuan yang sedang hamil, baik hati dan belum terlibat dosa besar. Karena tumbal seperti itu akan menghasilkan kekayaan 3 kali lipat dari biasanya. Dan yang lebih kejam, Gilang sengaja memilih Sari karena ia tahu siapa suaminya. Ini bukan sekadar pesugihan, ini adalah dendam. Dendam karena dulu Raga yang dipilih, Kiai, Raga yang dipercaya. Dan sekarang, Ragalah yang harus kehilangan segalanya agar Gilang bisa merasa menang. Tapi Gilang lupa satu hal. Ia berurusan dengan orang yang pernah berdiri di bawah bimbingan cahaya. Ilmu Raga bukan sekadar jampi, tapi warisan suci yang lahir dari laku dan rida guru. Dan malam itu, Raga duduk sendiri, menyalakan pelita kecil, membuka lembaran kitab tua milik Kiai Mustafa. Di sana tertulis satu kalimat, jika langit terbelah dan bumi menolak, maka murid sejati akan memanggil gurunya dari dalam batin. Raga pun mulai membaca satu demi satu, zikir demi zikir, ayat demi ayat, dan malam itu, rumahnya tak lagi sunyi, karena dari balik tirai gaib, langkah para penjaga, cahaya sudah mulai datang mendekat. Setelah pertemuannya dengan Gilang, Raga tak lagi bisa tidur dengan damai. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, perang sudah dimulai. Dan seperti semua perang gaib, serangannya tak selalu datang dalam bentuk fisik. Kadang berupa mimpi, kadang berupa bisikan, kadang berupa firasat yang mencengkeram hati seperti cakar gaib yang tak terlihat. Dan malam itu, peringatan pertama datang. Raga baru selesai salat Isya ketika tiba-tiba angin dingin menerobos masuk dari celah jendela. Padahal jendela tertutup, lampu tiba-tiba meredup, dan aroma bunga melati menyengat memenuhi seluruh ruangan. Sorry terded, lelap tapi wajahnya pucat, tangannya menggenggam perutnya erat-erat. Raga melangkah ke ruang depan, dan di sana, di tengah tikar tempat ia biasa berzikir, terlihat jejak kaki besar, 3 jari. Tidak manusia. Ia berlutut perlahan, menyentuh lantai, masih hangat. Baru saja datang, ia tahu, itu bukan sekadar jejak. Itu tanda masuk, bahwa batas antara dunia mereka dan rumah ini telah dilanggar. Peringatan kedua datang dari arah sumur tua di belakang rumah. Sumur yang selama ini tertutup seng. Tengah malam, terdengar suara seperti seseorang mengaduk air dengan kayu panjang. Bersamaan dengan itu, terdengar suara perempuan merintih. Dan diiringi suara anak kecil menangis. Sari menggeliat dalam tidurnya, mengigau, "Jangan ambil bayiku, jangan." Raga keluar dengan senter dan air doa di tangan. Sumur itu tetap tertutup, tapi di atas tutup seng, ada tapak tangan hitam seperti arang tapi basah. Lalu dari bawah seng, terdengar suara lirih. "Ganti nyawa, atau 3 tubuh kalian akan kami ambil." Raga mundur, menggigit bibir, memegang kuat tasbih kayu cendana milik gurunya Ea Tak Jentar. Tapi juga tak sombong. Ia tahu, dunia gaib sedang mencoba menakutinya, menggoyang keimanannya. Karena begitu iman seseorang retak, pagar gaib runtuh, dan makhluk kegelapan bisa masuk dengan bebas. Hari berikutnya, Sari mulai melihat bayangan. Di dapur, di kamar mandi, di pojok ruang tamu, kadang terlihat anak kecil berbaju SD borderi sambi, menyanyikan lagu dengan suara sumbang. Kadang sosok perempuan tua duduk di kursi sambil menjahit kulit binatang. Sari ketakutan. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika Sari dalam kondisi sadar penuh mengatakan, "Mas, semalam aku lihat kamu tidur, tapi kamu juga berdiri di pojok ruangan. Matamu merah, mukamu penuh darah. Kamu lihat aku." Sambil bilang, "Anakmu sudah bukan milikmu?" Raga tak menjawab, hatinya mencelos. Itu bukan Sari berhalusinasi, itu makhluk peniru wajah korin palsu yang sedang mencoba memisahkan cinta mereka. Semakin kuat hubungan batin antara suami istri, semakin sulit makhluk gaib menceraikannya. Dan itu yang sedang dicoba, menghancurkan cinta Raga dan Sari dari dalam. Lalu datang malam Jumat Kliwon, malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia jin paling tipis. Raga sudah bersiap sejak maghrib, mandi dengan air ruqyah, memperkuat zikir di tiap sudut rumah, mengisi 4 botol air dengan doa, meletakkannya di 4 penjuru rumah, timur, barat, utara, dan selatan. Tapi tetap saja, tepat jam 1:13 malam, seekor kerbau hitam muncul di depan rumah. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara embusan nafas. Tiba-tiba saja makhluk itu berdiri di sana. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, lidahnya menjulur, dan di bagian punggungnya tumbuh seperti sayap lipat berlumur darah. Itu bukan hewan biasa, itu adalah sapi Pangarengga, pengawal utama pesugihan yang digunakan untuk menjemput tumbal hamil. Raga membuka pintu depan.
Tidak bicara, tidak marah, hanya berdiri dengan kitab kecil di tangan. Ia mulai membaca doa pembakar penjaga. Napasnya satu-satu, meski tubuhnya gemetar. Kerbau itu mengaum. Suara raungannya membuat genting rumah bergetar. Dan dalam sekejap, tubuh makhluk itu meledak jadi asap hitam, menyisakan bau gosong yang menusuk hidung. Tapi dari asap itu, terdengar bisikan halus, menusuk telinga. Kau pikir bisa lindungi dia selamanya, Raga? Bahkan kiaimu dulu gagal, apalagi kamu. Raga tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menyeka keringat di pelipisnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini hanya permulaan. Makhluk-makhluk itu belum berhenti. Mereka hanya mencoba, menguji, memecah mentalnya. Dan benar saja, pagi harinya, ayam-ayam tetangga mati mendadak. 3 burung di pohon depan rumah ditemukan tergantung dengan tali rambut manusia. Dan di depan pintu, ada satu boneka kecil seperti janin dibungkus kain putih, diletakkan di dalam baskom tanah. Lihat berisi darah kambing, tertulis pesan kecil, 1 nyawa untuk mengganti kontrak. Jangan coba ganggu, ini bukan urusan lama, ini harga yang sudah dibayar. Raga menggenggam kertas itu erat-erat, lalu membakarnya dengan api dari dupa ruqyah. Malam itu, ia tahu satu hal. Perang ini bukan hanya tentang menyelamatkan istri dan anak, tapi juga menebus semua luka yang dulu ia biarkan membusuk dan giliran gilang. Sudah malam itu, Raga duduk sendiri di ruang depan. Lampu dimatikan, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak kecil di pojokan ruangan. Udara dingin, tapi tubuhnya berkeringat. Wajahnya menunduk, namun hati dan pikirannya sedang terangkat ke langit. Sari tertidur setelah mengalami kejang hebat sore tadi. Dan saat Raga mengusap perut istrinya dengan air doa, dia tahu satu hal. Waktunya habis. Jika ia tetap diam, jika ia tetap menjadi buruh biasa, maka besok bukan hanya 1, tapi 2 nyawa yang akan hilang. Dan disitulah akhirnya ia pasrah. Bukan menyerah, tapi pasrah kepada jalan lama yang selama ini ia tinggalkan. Jalan yang membuatnya dulu disegani, sekaligus ditakuti. Jalan ilmu putih, jalan wali, jalan para penjaga batas gaib yang tak kasat mata. Ia membuka kotak kayu tua yang selalu disimpan di bawah tumpukan barang di gudang. Kotak itu sudah berdebu, usang, dan diikat dengan tali dari kain kafan sisa wafatnya sang guru, Kiai Mustafa Al-Barkah. Dengan tangan gemetar, ia membuka simpulnya, dan di dalamnya ada 3 benda. Sebuah kitab lusuh berbahasa Arab pegon berjudul Sirul Asror, rahasia-rahasia besar. Sebuah tasbih cendana 313 butir yang sudah menghitam oleh keringat dan waktu. Dan sehelai kain putih yang dulunya adalah sajadah kecil milik Kiai Mustafa. Bekas tempat sujud selama 33 tahun, Raga memegang kitab itu dengan hati-hati, seakan memegang nyawa gurunya sendiri. Lalu ia duduk bersila, membuka lembaran pertama. Tulisannya masih ia ingat, tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah catatan tangan sang kiai di halaman pertama. Untukmu, Raga, suatu hari kau akan dipaksa kembali, bukan karena kau ingin, tapi karena yang kau cintai terancam. Dan saat itu tiba, jangan ragu, karena cahaya tidak butuh banyak bicara. Ia hanya butuh hati yang yakin. Air mata Raga menetes, bukan karena lemah, tapi karena rindu. Sudah lama ia melupakan siapa dirinya. Malam itu, ia mulai bertirakat, memulai kembali wirid Muqaddam, sebuah bacaan kuno yang hanya diwariskan kepada santri terpilih. Bacaan itu terdiri dari 7 lapis zikir. Zikir hati, lidah, dada, jiwa, ruh, nafas, dan niat. Satu persatu dibaca pelan. Tapi setiap bacaannya seperti memanggil sesuatu yang lama terkunci. Angin tiba-tiba berhenti. Waktu terasa melambat. Dan di rumah muncul bayangan samar. Sosok pria tua berjubah putih, bersorban, dengan mata teduh. Ia tidak bicara, hanya tersenyum. Kiai Mustafa. Raga tahu itu hanya ruhaniyah, bukan sosok fisik. Tapi itu cukup untuk menguatkan jiwanya. Dan saat ia sampai pada bacaan terakhir, yaitu zikir Miftahul Karomah, rumahnya bergetar pelan, benda-benda logam berdenting, dan di udara muncul aroma harum yang hanya bisa muncul saat ruang antara alam mulai terbuka. Tengah malam, ia melanjutkan dengan pengaktifan ilmu pagar 7 lapis. Ia mengambil segelas air, meniupnya dengan napas pendek setelah membaca doa Fatihul Hijab. Lalu air itu dipercikkan ke 7 titik. Pintu utama, jendela depan, dapur, sumur belakang, kamar mandi, tempat tidur, atap rumah, setiap titik. Ia bacakan ayat pelindung sambil memvisualkan cahaya putih menutup ruang itu. Dan malam itu, makhluk-makhluk gaib datang lagi.
tapi tidak bisa masuk. Mereka hanya berputar-putar di luar rumah. Terdengar suara-suara mencakar genting, bisikan dari sela-sela dinding, dan satu suara perempuan yang berkata, "Kenapa berubah? Kau tidak ingin kembali jadi manusia biasa?" Raga menjawab, "Bukan dengan mulut, tapi dengan hatinya. Aku hanya ingin menjadi pelindung istri dan anakku. Kalau harus kembali, aku akan kembali sebagai penjaga mereka." Pagi harinya, aura rumah berubah. Sari tampak lebih tenang, wajahnya tidak pucat, dan bayi dalam kandungannya bergerak lebih aktif. Tapi itu bukan berarti perang selesai. Kekuatan Raga sudah bangkit. Malam itu, ia memulai persiapan puncak. Ia menulis huruf-huruf Arab di 4 batu kecil, lalu meletakkannya di bawah tiang rumah. Ia menanam sepotong kayu asem di halaman, sebagai pelindung dari bajang, makhluk pesugihan yang bisa menyaru jadi manusia. Dan terakhir, ia menuliskan nama istrinya di secarik daun lontar, lalu memagari namanya dengan iat-iat pemutus kontrak karena ia tahu Gilang akan segera mengirim yang terkuat. Bukan lagi ancaman, tapi penjemput, dan saat itu terjadi. Sudah siap, karena Raga bukan lagi buruh biasa, tapi murid terakhir dari seorang kiai yang pernah membuat jin pesugihan gemetar hanya dengan menyebut namanya. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Langit tampak gelap pekat, tidak ada bintang, angin diam. Waktu seakan menahan napas. Pak Raga duduk di ruang tamu. Sari sudah mulai meringis. Kandungannya terasa panas, tapi bukan kontraksi biasa melainkan tekanan gaib yang ingin merebut nyawa dari dalam tubuhnya. Dan Raga tahu, malam ini adalah malam pengambilan. Makhluk itu akan datang, tidak lagi dalam bentuk bayangan, tidak lagi sebagai suara, tapi sebagai penjemput jin utama dari perjanjian pesugihan Gilang, jin pemutus garis hidup, jin tumbal. Jam menunjukkan jam 0:44, waktu yang dulu diajarkan oleh Kiai Mustafa sebagai waktu pembelahan batas antara siang dan malam, dunia nyata dan dunia halus. Dan saat itulah tanah di halaman rumah berguncang, genting rumah bergetar, lampu minyak yang biasa tenang padam sendiri meski tak ada angin. Dan dari balik dinding terdengar suara ratapan wanita, lalu suara lelaki tertawa lirih. Sudah waktunya. Raga menatap pintu. Ia tahu makhluk itu sudah di ambang rumah. Lalu, tanpa suara, pintu terbuka sendiri. Dan masuklah sosok itu, tinggi hampir 2 meter. Kepalanya seperti tengkorak kerbau bertanduk melengkung. Tubuhnya hitam legam, berotot, penuh bulu kasar seperti ijuk. Matanya menyala merah. Dari mulutnya mengalir darah kental berwarna hitam. Di lehernya tergantung kalung dari tulang bayi. Itu bukan jin biasa, itu jin Kadzam, pelaksana perjanjian darah untuk pesugihan tingkat tinggi. Jin yang hanya muncul jika tumbal sudah siap dipanen. Raga berdiri, tenang, tangan kanannya menggenggam tasbih tua, tangan kirinya memegang lembaran kecil bertuliskan ayat pemutus janji. Dadanya bergetar, tapi bukan karena takut melainkan karena tenaga batin mulai terbakar. "Kau menolak pemberian Gilang." Suara jin itu dalam, seperti 2 batu saling bergesek. "Kau mencuri hak yang sudah dibayar anak itu." "Bukan milikmu lagi." Raga tak menjawab, hanya menarik napas, lalu membuka kitab tua milik kiainya. Lembarannya menguning, tapi dari sana keluar kilau samar. Ayat-ayat mulai ia baca. Suaranya pelan namun menusuk langit. "Bismillahirrahmanirrahim. Mazmihi syaihun filardi wa la fisamai wa hiwasamiul." Jin itu meraung, tubuhnya berguncang, langit menggelegar. Petir menyambar jauh di ujung desa. Bahkan seekor burung gagak yang bertengger di pohon depan langsung jatuh, mati tanpa sebab. Raga berjalan maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak. Cahaya semar di mulutnya. Ia melanjutkan ayat-ayat ruqyah, dilanjutkan zikir pelindung warisan kiai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Makhluk itu menerjang, suara hentakannya membuat dinding bergetar. Tapi sebelum bisa menyentuh Raga, ia terhenti. Di hadapannya, seperti ada tembok tak terlihat. Itu bukan tembok biasa. Itulah pagar gaib 7 lapis yang Raga aktifkan 2 malam. Sibel, tiap lapisnya dibangun dengan ayat, niat, dan puasa sunyi. Jin itu melolong, lalu mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Asap itu membentuk tenggen-tenggen hitam yang menjulur ke arah Sari. "Jangan ganggu dia, kau tidak berhak." Lagi atasnya, perjanjian ini sudah disegel dengan darah. Raga mengepalkan tasbih. Lalu, dengan gemetar dan penuh keberanian, ia membaca doa pemutus kontrak jin. "Ya Allah, hamba mohon, putuskan semua ikatan yang tidak engkau ridhoi, bakar setiap perjanjian yang dibuat tanpa izinmu, dan kembalikan hak atas tubuh dan ruh yang engkau titipkan." Tiba-tiba, dari tubuh Sari,
muncul cahaya terang. Bayangan gelap yang melingkari rahimnya terlepas seperti asap keluar dari api. Jin Kadzam menggigit lidahnya sendiri. Darah hitam menyembur. Tubuhnya bergetar dan ia menjerit, "Ini belum selesai. Gilang akan datang sendiri." Lalu tubuh jin itu meledak jadi abu, menyisakan bau sangit dan serpihan darah yang membeku di lantai. Tapi di antara debu dan kegelapan itu, terdengar suara anak kecil menangis. Tangisan yang lembut, tangisan dari dalam kandungan sari subuh menjelang. Azan menggema. Cahaya matahari menyapu pelan rumah kecil itu. Pak Raga duduk bersila. Nafasnya terengah. Wajahnya basah oleh peluh dan air mata. Sari terbangun perlahan. Wajahnya teduh. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, janin di perutnya menendang. Dengan kuat, pertarungan belum usai. Gilang masih bersembunyi di balik kegelapan. Tapi malam ini, satu hal sudah pasti, tumbal gagal diambil. Dan jin pesugihan telah kehilangan taringnya. Kabar itu menyebar cepat. Bukan di dunia nyata, tapi di dunia gaib. Bahwa malam tadi, seorang jin tumbal kelas tinggi Kadzam telah dihancurkan. Bukan oleh kiai, bukan oleh ustadz besar, melainkan oleh seorang buruh tua yang ternyata murid terakhir dari Kiai Mustafa Al-Barkah. Dan bagi dunia pesugihan, itu aib. Gilang duduk termenung di ruang dalam tokonya. Matanya wajahnya kian pucat. Tubuhnya gemetar dan telapak tangannya terus berkeringat. Ia tahu, malam kemarin adalah batas akhir kontraknya. Jin tumbal sudah dikirim, tapi kini tidak kembali. Artinya, dialah yang harus membayar. Dan dalam dunia pesugihan, jika tumbal gagal 3 kali bercerit-turit, maka jiwa si pelaku akan ditarik sebagai pengganti. Gilang mencoba tenang. Ia menyalakan dupa, menabur bunga 7 rupa di depan sumur belakang. Ia mulai membaca mantra yang dulu diajarkan oleh gurunya dukun. Santet dari alas lau. Tapi malam itu, semua mantra terasa hampa. Api dupa mati sendiri. Air di dalam kendi tiba-tiba berubah merah. Dan cermin di dinding retak membentuk wajahnya sendiri. Tapi dengan mata hitam bolong dan darah mengalir dari dahi. Lalu terdengar suara berat dari dalam sumur. "Kau menjanjikan nyawa, tapi yang kau berikan hanya ketakutan. Maka kini, tubuhmu milik kami. Dan jiwamu akan ditarik perlahan." Setiap malam, satu bagian tengah malam itu, Gilang mimisan tanpa henti. Darah keluar dari hidung, telinga, bahkan dari pori-porinya. Wajahnya menghitam. Di balik bajunya, muncul luka-luka bak di cakar hewan. Padahal ia tak pernah keluar rumah. Esoknya, satu persatu kekayaannya mulai hilang. Truknya terbakar tanpa sebab di jalan. Toko bangunannya sepi total. Semua proyek dihentikan. Rekeningnya tertutup otomatis. Seolah ada kutukan finansial, dan di rumahnya muncul hal-hal tak bisa dijelaskan. Ular kecil keluar dari toilet dan menatap dengan mata merah. Dinding kamar memunculkan tulisan darah. "Bayar hutangmu, Gilang." Anaknya yang masih kecil tiba-tiba tuli dan hanya bisa berkata, "Ayah bau tanah, ayah bau tanah." Tak tahan, Gilang mendatangi gurunya yang dulu. Seseorang yang dikenal sebagai Mbah Daru, dukun pesugihan yang tinggal di tengah hutan. Hidup di atas kuburan tua. Tapi ketika ia sampai di sana, gubuk itu hangus terbakar. Mbah Daru dikabarkan mati mengenaskan, tubuhnya terbelah 2. Dan di sekelilingnya, hanya ada sisa darah dan tengkorak kambing. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi Raga tahu, itulah hukum alam gaib ketika kontrak dilanggar, semua yang terlibat akan dihukum. Gilang kembali ke rumahnya. Kali ini ia tidak membaca mantra. Ia hanya menangis. Tubuhnya mulai layu, rambutnya rontok. Dan setiap malam, ia bermimpi berdiri di hadapan ribuan sosok hitam tak bermuka yang hanya menunjuk padanya dan berkata, "Giliranmu, giliranmu." Sementara itu, di desa tempat Raga tinggal, Sari mulai pulih. Kehamilannya kembali stabil. Bayinya tumbuh kuat dan masyarakat yang dulu tak mengenal siapa Raga sebenarnya mulai melihat tanda-tanda. Setiap kali Raga lewat, anak-anak kecil berhenti bermain, hewan-hewan menunduk diam, dan orang-orang tua mengangguk perlahan. Seolah berkata, lelaki ini bukan orang biasa. 3 minggu setelah malam pertarungan itu, Gilang menghilang dari rumahnya. Tak ada yang tahu kemana. Rumahnya dibiarkan kosong. Tokonya dijual murah. Dan sumur di belakang tokonya yang dulu dijaga jin, tiba-tiba kering sendiri. Orang-orang bilang Gilang kabur keluar kota. Tapi beberapa warga bersaksi, pada malam Jumat Kliwon, mereka melihat sosok laki-laki telanjang dada, berjalan sambil menyeret rantai, menuju hutan. Wajahnya kosong, matanya bolong, dan di punggungnya ada tulisan menyala, "Milik dunia bawah." Sementara itu,
Raga kembali bekerja sebagai tukang. Tak banyak bicara, tapi setiap malam, ia masih menjaga rumahnya dengan doa. Karena ayat, dunia gaib tidak pernah benar-benar selesai. Tapi kini, ia bukan lagi buruh biasa. Ia adalah pelindung, penerus, penjaga pintu terang agar tak dimasuki gelap, dan anaknya kelak akan menjadi saksi bahwa ayahnya yang dikira lemah pernah melawan dunia pesugihan dan memenangkan cinta atas maut. 2 bulan setelah malam itu, rumah kecil di ujung desa itu tidak lagi diselimuti hawa kelam. Tak ada lagi jejak darah di teras. Tak ada suara tangisan gaib atau angin dingin yang masuk dari celah genting yang tersisa. Hanya ketenangan. Sari kini terlihat jauh lebih sehat. Perutnya membesar dengan tenang, tidak lagi menegang di malam hari. Matanya berbinar, wajahnya bersinar seperti ibu-ibu hamil yang dipenuhi berkah. Raga masih seperti biasa. Setiap pagi membawa ember semen dan sekop ke proyek bangunan. Setiap malam menyalakan pelita, duduk mengaji dengan suara lirih. Tetapi satu hal telah berubah. Raga tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Warga mulai bercerita bahwa lelaki itu dulu pernah tinggal di pondok besar di Jawa Tengah. Bahwa ia pernah jadi santri andalan seorang kiai karismatik. Bahwa ia menghilang bertahun-tahun, lalu muncul sebagai buruh yang terlihat biasa. Namun, pada malam paling gelap, dialah yang menjadi terang bagi rumah dan keluarganya. Dan ketika Sari akhirnya melahirkan dengan selamat, tanpa gangguan gaib sedikit pun, seorang bayi laki-laki mungil pun lahir dengan tangis yang nyaring dan kokoh. Namanya diberi Albar Mustafa Raga. Albar artinya suci, Mustafa untuk mengenang sang guru, dan Raga untuk mengenang ayahnya yang rela bertaruh nyawa demi satu hal, cinta. Bayi itu tumbuh tenang, jarang menangis, matanya tajam, tapi damai. Dan konon, setiap kali ia menangis di malam hari, orang-orang di desa melihat kilatan cahaya kecil dari arah rumah Pak Raga, entah benar atau tidak. Tapi tidak ada yang berani berkata macam-macam. Bahkan ada seorang ustadz dari kota yang mampir ke desa, dan ketika bertemu Pak Raga, ia hanya menunduk hormat dan berkata, "Engkau bukan sekadar manusia biasa, tapi Allah menyelamatkan banyak jiwa melalui tanganmu." Tapi Raga hanya tersenyum. Baginya, pengakuan bukan apa-apa. Karena yang penting bukan siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di mata langit. Dan bagaimana dengan Gilang? Rumahnya terbengkalai. Sumurnya kini dipagar oleh warga karena konon beberapa kali ada orang kerasukan di dekat situ. Toko bangunannya kini jadi gudang kosong. Tak ada yang tahu pasti di mana dia. Tapi satu malam Raga bermimpi. Ia berdiri di sebuah padang luas, dan di kejauhan tampak Gilang berjalan sendiri. Telanjang kaki, tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia memanggil, "Maafkan aku, Gak. Aku hanya ingin dianggap lebih." Raga hanya menatap, lalu mengucapkan pelan, "Aku sudah maafkan." Tapi langit punya cara sendiri untuk menyeimbangkan. Lalu mimpi itu pun hilang, seperti kabut di pagi hari. Dan saat Raga terbangun, dia hanya memeluk anaknya, lebih erat dari sebelumnya. Hikmah dari semua ini, kadang yang paling terlihat lemah, justru yang paling kuat dalam diam. Kadang yang dipikir tidak tahu apa-apa, justru menyimpan warisan, cahaya, dan kadang cinta yang tulus. Jauh lebih kuat dari ratusan jin yang haus tumbal. Raga bukan kiai besar, bukan ustadz kondang, tapi dia lelaki yang berdiri dalam badai gelap dan tidak goyah demi melindungi yang ia cinta. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan iman. Kisah gelap ingin mengajak kamu semua untuk tidak sekadar menikmati cerita, tapi juga merenungi apa yang akan kita lakukan jika suatu hari dunia gelap mengincar orang yang paling kita sayangi. Semoga cerita ini menguatkanmu, bukan untuk jadi sakti, tapi untuk percaya bahwa selama hati kita terhubung dengan cahaya, maka sekuat apapun kegelapan tak akan pernah menang. Jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Gelap, karena di sini bukan hanya kisah horor dan pesugihan yang kami hadirkan, tapi juga kebenaran yang sering disembunyikan di balik dunia gaib. Jika kamu suka cerita ini, nyalakan notifikasi dan bantu bagikan agar makin banyak yang sadar bahwa di dunia yang kita anggap sepi, selalu ada yang mengawasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, gelap tak selalu jahat, tapi tak semua cahaya datang dari langit.